Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Niaga Hoster untuk kesempatannya bagi kami luar sekolah untuk ikut nimbrung di acara Niaga Hoster. Yang mudah-mudahan sharing session kali ini bisa ada manfaatnya kepada teman-teman di sini. Mungkin di sini saya juga sekalian mungkin ingin sharing pengalaman gitu ya. Mungkin saya di startup kurang lebih udah hampir 11 tahun saya bekerja di startup gitu ya. Kalau professional experience sih udah hampir 14 tahun, tapi saya 11 tahun sudah di startup dan mungkin saya patut bersyukur karena saya boleh boleh dikata sangat early sekali bekerja di startup. Dulu saya pernah menjadi developer di Yahoo Coprol. Mungkin 10 tahun yang lalu ada yang pernah ingat Yahoo Coprol dulu? Dulu saingannya Foursquare. Mungkin udah anak yang lahir berapa ya, tahun 2000-an mungkin baru umur 10 tahun kali ya. Kalau ya dia di tahun-tahun itu justru Yahoo Kopro ini kalau boleh dibilang adalah salah satu startup pertama yang booming saat itu di Indonesia karena dibeli oleh Yahoo. Yahoo saat itu sangat kuat gitu ya. Namun ya hanya bertahan sampai 2 tahun dan 2 tahun tuh semua developer tuh di-layoff. Dan di tahun 2012 saya patut bersyukur juga karena di tahun itu juga saya masuk ke Midtrans menjadi developer pertama dan sampai dibeli oleh Gojek. Nah, after Gojek saya dengan adik saya Jibril ngebikin startup luar sekolah gitu. Jadi ya kurang lebih udah 11 tahun, ya banyak suka duka dan mungkin ingin berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman dan knowledge ini bisa berguna buat teman-teman sekalian. Oke. Nah, untuk memulai startup itu memang ada banyak hal yang harus kita persiapkan ya. Nah, mungkin teman-teman juga belum di sini kira-kira pengen tahu apa sih startup ini, filosofinya tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah baca bukunya Eric Rice dalam buku The Lean Startup, itu Eric Rice menjelaskan, jadi sebetulnya startup ini adalah suatu organisasi atau perusahaan yang sebenarnya ingin memecahkan masalah. Namun sebenarnya masalahnya itu memang kondisinya dalam kondisi extreme uncertainty. Jadi dalam artian bisa jadi solusi yang ditawarkan itu diterima oleh pengguna atau bisa juga tidak. Bisa juga diterima hanya dalam waktu tertentu, tapi setelah itu tidak bisa sustain untuk berjalan lebih jauh lagi begitu. Mungkin waktu saya dulu di Yahoo Kopro itu kan social media based on place. Jadi orang bisa posting mereka punya activity di suatu tempat tertentu, bisa nanti ngobrol di situ dan kalau boleh dibilang sebetulnya secara katakanlah kebutuhan sosial media saat itu sangat bagus sekali. Cuman sayang sekali karena ada beberapa faktor yang belum masuk karena kalau kita lihat saat itu tahun 2010 eee, even Tokopedia aja belum sebesar sekarang, Gojek aja tidak sebesar sekarang. Ya kalau boleh dibilang ada faktor waktu, ada faktor di situ orang belum siap dengan kondisi katakanlah serba digital. Jadi memang ada banyak sekali kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan startup ini bisa sukses. Nah, kalau kita lihat dalam bisnisnya pun juga startup ini memiliki model bisnis yang nggak unik ya kalau boleh dibilang. Jadi kalau kita berbicara bisnis as usual, seperti misalnya kita berbicara industri retail kan dia membeli suatu produk, kemudian diolah, kemudian ada banyak lagi chain-nya, dan akhirnya sampai ke pembeli terakhir itu katakanlah kalau di sini kita beli beras yang asalnya dari petani sekitar 5.000 namun jatuh ke katakanlah ke pengguna udah nyampe 10.000. Di situ ada katakanlah mungkin margin bisa sampai 100 atau sampai 200%. Di dunia startup itu mereka mencoba mencari model bisnis yang selain tadi bisa unik atau dengan kata lain juga bisa menghadirkan sesuatu yang bisa kompetitif dibandingkan model bisnis existing. Jadi sebagai contoh, misalnya startup yang ada sekarang, kalau rekan-rekan pernah dengar, misalnya TaniHub, Sayurbox, nah itu mereka mencoba meng-cut yang namanya supply chain. Jadi benar-benar tidak ada middleman di situ.
Di mana mereka kalau kita lihat model bisnisnya Tani Hub, itu mereka punya petani-petani sendiri yang mereka jadikan mitra di situ. Ataupun sayur box, ada petani-petani sayur yang nanti mereka langsung jualannya ke platform mereka dan langsung ke end user, ke retailnya. Dan di situ kalau dilihat akhirnya harganya bisa lebih kompetitif dan kualitasnya juga bisa jauh lebih baik. Namun di samping itu memang ada beberapa kalau boleh dibilang startup ini ya bisnisnya adalah bisnis high risk ya. Kalau kita sebagai venture capital, kalau kita sebagai investor dan kita pengen invest di startup ya harus siap-siap rugi ya, karena memang secara statistik hanya 1 dari 10 startup itu yang bisa sukses gitu. Bahkan semakin ke sini semakin startup-nya lebih banyak, sebetulnya koefisien keberhasilannya itu pun juga akan semakin kecil gitu. Bahkan kalau dilihat sekarang ini di Indonesia, mungkin waktu pandemi tahun lalu itu menjadi semacam moment of truth ya. Banyak sekali startup-startup yang gulung tikar karena mereka tidak siap dengan kondisi pandemi. Walaupun pandemi itu memaksa orang go to digital, tapi sebetulnya ada beberapa startup yang mereka tuh nggak kuat atau nggak siap secara bisnis modelnya. Jadi mereka nggak bisa sustain, ya go to digital, tapi bagaimana monetisasinya? Bagaimana mereka melakukan efisiensi operasionalnya gitu. Terkadang ada juga beberapa startup secara operasionalnya tuh cost-nya nggak efektif gitu ya, nggak bisa memanage, mereka punya cash flow gitu. Nah, ini pun juga beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, memang ada beberapa faktor yang boleh dikata bisa menjadi komponen kita untuk bisa membuat startup itu berhasil. Nah, secara umum sepengalaman saya itu ada 5 faktor ya. Yang pertama adalah faktor dari foundernya, kemudian ada faktor dari bisnis model, kemudian dari industrinya itu sendiri, teknologi, dan juga terakhir data. Nah, kita masuk ke faktor pertama mengenai founder, karena ini juga kalau boleh dibilang adalah salah satu faktor penting ya. Nah, founder ini biasanya menjadi salah satu parameter pertama ketika venture capital tuh mau invest. Jadi walaupun bisnis modelnya itu sucks, walaupun katakanlah idenya itu agak naif, ide bisnisnya naif, tapi foundernya itu dia punya katakanlah track record yang bagus, dia itu punya skill yang mumpuni, itu rata-rata mereka percaya tuh sama foundernya itu gitu. Apalagi kalau foundernya sudah pernah katakanlah dia serial entrepreneur, sudah pernah melahirkan startup dan sudah pernah exit, itu venture capital akan jauh lebih percaya lagi. Dan yang paling agak sedikit disturbing ya, faktanya disturbing itu kalau di Indonesia, kalau misalnya kita katakanlah lulusan dari US gitu ya, misalnya ini ada startup foundernya adalah lulusan US, dari United States, itu dibandingkan dengan katakanlah founder dari lulusan lokal, universitas lokal, mungkin chance untuk dapat funding itu jauh lebih besar adalah dari lulusan US, walaupun katakanlah ya secara skill lulusan lokal jauh lebih jago gitu. Nah, ini sebetulnya ya ini untuk khusus di Indonesia memang seperti itu gitu. Jadi ya bagi teman-teman yang memang katakanlah tidak atau bukan lulusan US ya jangan katakanlah kecil hati ya, karena founder itu tidak selamanya menjadi komponen utama gitu. Walaupun mereka di belakangnya ada venture capital yang katakanlah punya modal nggak berdigit uangnya, tapi tetap dengan modal bisnis, kemudian dengan teknologi dan lain sebagainya itu nggak kuat, ya bakalan hancur gitu. Kalau kita mungkin bisa lihat WeWork gitu ya, di mana sudah di-backing oleh di sana tuh ada SoftBank, namun tetap mereka nggak bisa sustain karena bisnis modelnya itu nggak sustainable begitu. Nah, secara umum suatu founder itu sangat-sangat mirip sekali komposisinya kayak ini ya, kayak anggota band mungkin ya. Jadi kalau band itu kan biasanya ada leading vokal, ada gitarisnya, kemudian ada drummer dan lain-lain. Dan mereka biasanya kalau yang namanya band yang sangat langgeng itu biasanya punya karakteristik beda-beda tuh.
Nah, jadi karakteristiknya kalau misalnya sama-sama hustler atau sama-sama dia punya egonya kuat, biasanya tuh band itu kan pecah tuh, kayak The Beatles kan antara Paul McCartney sama John Lennon gitu kan. Itu kan cuman hanya bertahan beberapa tahun gitu. Nah, sama dalam dunia startup pun juga kalian kalau misalkan eee, punya founder, punya teman yang akan dijadikan founder, nah itu harus lihat karakternya masing-masing. Apakah karakternya ini sama atau karakternya ini akan melengkapi. Karena kalau karakternya sama, wah ini agak gawat sebetulnya. Kenapa? Karena yang namanya running startup itu nggak akan selamanya mulus ya. Terkadang di perjalanan kita akan menemui masalah, nanti ketika masalah itu dihadapin apabila sama-samanya ego, di situ adalah bisa jadi nanti bibit-bibit keretakan dan akhirnya, startup-nya nggak jalan. Itu rata-rata faktornya adalah dari, founder-nya itu sendiri. Jadi memang ada, founder itu bagusnya itu memiliki 3 tipe ini. Ada yang sebagai hustler, ada yang sebagai hacker, dan ada juga yang memang orangnya sebagai desainer. Hustler itu ya tipikal orang-orang yang katakanlah ketika ada challenge, dia adalah orang-orang yang selalu berpikir atau berusaha gimana challenge itu bisa kita lewatin gitu. Yang hacker dia tipikal adalah orang yang ketika di-challenge dia tahu solusi secara teknisnya seperti apa. Jadi orang yang jago teknis ya. Kemudian desainer nih orang-orang yang katakanlah, dia memiliki selera nih, taste ya, taste yang sangat bagus sekali gitu ketika, ngebikin startup, dia tuh punya ada taste untuk ngebikin produk yang bagus, user experience-nya betul-betul diperhatikan gitu, UI-nya sangat cantik. Nah, ketika kita punya, founder yang tipikalnya seperti ini, yang saling melengkapi, ini adalah kalau boleh dibilang, apa ya, salah satu resep sukses untuk kita buat startup. Karena kita punya founder yang karakternya saling melengkapi, bukan karakternya yang sama. Jadi jangan sampai kita nyari founder yang semuanya karakternya sama semua. Wah, itu, nggak bagus gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat dari sisi bisnis modelnya. Nah, ini terkadang, bisa menjadi ini juga ya, bisa menjadi salah satu faktor penting kesuksesan suatu startup. Bisnis model ini penting. Sebagai contoh, Netflix. Kalau teman-teman sekalian lihat ya, Netflix itu dulunya, kalau sekarang kan memang platform, dia penyedia, kayak konten-konten untuk TV series itu kan bisa kita akses lewat cloud ya. Tapi dulu Netflix itu, dia bisnis modelnya adalah penyewaan DVD gitu. Sebelum waktu tahun 97 waktu Reed Hastings pertama kali bikin Netflix, itu tuh masih penyewaan DVD. Tapi saat itu penyewaan DVD make a profit, making money begitu. Nah, tapi pada saatnya, si Reed Hastings tahu bahwa ketika, internet itu sudah mulai ke setiap rumah, ketika waktu itu AT&T dengan paket, apa namanya, ya ibaratnya setiap rumah udah banyak di US, udah banyak pakai internet, dan mereka ngelihat bahwa kayaknya udah nggak lagi kompetitif lagi, nggak akan lagi laku lagi kalau kita masih sewa DVD. Mungkin DVD-nya sekarang sudah pakai, apa namanya, sudah pakai mail. Jadi Netflix itu sebelum DVD dia mail dulu. Jadi orang mesen DVD itu, sekarang bisa pakai email gitu. Jadi belum sampai ke platform yang kayak sekarang. Itu mereka berubah-ubah terus bisnis modelnya dan sampai sekarang akhirnya kalau boleh dibilang sangat sangat mature dan sangat-sangat kuat sekali gitu. Kemudian juga kalau kita lihat ada lagi, Spotify. Spotify pun juga sama. Mungkin di awal-awal, Spotify sangat, kalau boleh bilang burning money ya, karena membayar, konten kreator untuk, musik-musiknya. Namun justru dengan adanya pandemi, kemudian mereka, apa namanya, bisnis modelnya itu, masuk ke Android Auto ataupun Apple CarPlay, itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena orang sekarang yang punya mobil ketika, dashboard mobilnya ataupun, head unit mobilnya sudah mulai ada Android Auto atau Apple CarPlay, ya mau nggak mau mungkin harus ikut langganan berbayar Spotify. Nah, jadi ini memang ketika kita bikin startup, kita harus tahu, harus mau dan harus tahu bahwa bisnis model itu
pasti akan selalu berubah dan ini harus kita pegang gitu. Harus selalu kita validasi apakah bisnis model kita, startup kita ini akan sustain atau tidak gitu ya. Jadi kalau nggak sustain, cepet-cepet pivot gitu. Kalau misalnya ini bakal bisnis modelnya ini nggak lagi bakal sustain, ya ganti gitu. Ya kita contoh lihat tadi ya Netflix seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita juga harus melihat dari sisi industri. Nah ini juga penting karena industri itu sama seperti manusia ya, ada posisi di mana dia tumbuh, kemudian mature dan juga ada declining. Dan kita harus lihat industri kita nih sedang di mana, apakah industrinya ini industri baru atau industri lagi declining. Sebagai contoh, kita kita bikin startup, namun kita masuknya startupnya di industri katakanlah industri apparel ya. Mungkin sekarang pandemi salah satu yang kena hit kan industri apparel gitu. Terutama katakanlah industri yang berhubungan dengan seragam sekolah gitu, ataupun peralatan kantor. Nah, kita bikin startup yang menjual peralatan kantor. Nah, sekarang peralatan kantor aja udah banyak WFH gitu. Kita menjual katakanlah e-commerce yang menjual alat-alat kantor. Udah pasti ini udah nggak bakalan sustain karena industri peralatan kantor mungkin ke depannya orang udah banyak lagi WFH gitu, udah banyak lagi nggak ngantor. Atau bisa jadi sebagai contoh WeWork itu kan dia leasing mereka punya kantor, sedangkan kantor itu sudah mulai beralih fungsinya gitu. Sekarang kantor lebih banyak digunakan hanya sebagai head office dan mungkin sebagian hanya untuk mereka host punya partner ataupun untuk meeting begitu. Dan untuk produksinya sendiri di industri kreatif sangat jarang sekali, rata-rata sudah menggunakan WFH. Bahkan kalau kita lihat industri kreatif di Australia, ya ini menarik nih. Di konten kreator yang di dunia ini yang paling banyak katakanlah industrinya kuat itu di Australia. Dan ini mereka karena bayaran konten kreatornya besar, mereka tuh pindah sekarang kerjanya bukan di Australia tapi di Bali gitu. Bayangin mereka mendapatkan katakanlah upahnya dari dolar Australia, namun cost-nya adalah di Bali. Itu mereka seneng banget gitu kan. Dan mereka not even punya kantor, makanya di Bali co-working space itu ya berjamuran gitu. Nah, jadi seperti itu. Kita harus melihat kira-kira di industri kita yang mau kita masuki, yang mau kita diserap, kira-kira ini industrinya seperti apa? Apakah ini akan mature, apakah sedang declining, atau memang katakanlah bakal diganti atau berubah industrinya. Ini juga penting untuk diperhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya, ini juga tidak kalah penting adalah teknologi. Makanya kenapa kalau kita punya startup, kita pastikan bahwa kita punya partner, punya co-founder yang ngerti teknologi. Itu kenapa? Nah, mungkin saya ingin share pengalaman saya ketika di Midtrans ya. Jadi Midtrans ini yang foundernya itu cuma satu gitu ya, namanya Rio Siliawan. Jadi dia hanya seorang dan dia nggak ngerti urusan teknologi gitu. Tapi untung waktu ketika pertama kali bikin Midtrans itu dia rekrut tim developer waktu itu karena Yahoo-nya layoff, jadi mereka foundernya Midtrans ini langsung membajak beberapa lead engineer dari Yahoo gitu. Jadi saya dan rekan-rekan saya dari Yahoo kemudian pindah ke Midtrans dan kita bikin platform pembayaran saat itu mungkin tahun 2012 hanya ada Doku kali ya yang menjadi leading di industri payment gateway di Indonesia. Jadi kita baru masuk dan kita hadirkan beberapa teknologi yang memudahkan orang untuk integrasi payment gateway baik itu dari e-commerce website, dari mobile app. Dan dengan teknologi itu kita bisa jadi leading, kita punya industri di payment gateway. Nah, ini kenapa memang kita harus ya mau tidak mau sebagai founder harus ngerti teknologi. Kalau nggak ngerti teknologi, kita rekrut orang yang ngerti di teknologinya gitu. Termasuk kita di luar sekolah pun punya pengalaman seperti itu. Jadi ketika kita punya tim teknologi yang kuat, itu kita bisa mampu jauh lebih scalable dibandingkan sekarang gitu. Jadi dulu kita pernah punya ada kendala
dari sisi transaction per second, dari sisi scalability. Kalau ada banyak user cuma ratusan, itu langsung platform kita langsung hang, langsung down gitu. Nah, tapi ketika kita datangkan tim teknis yang lebih jago, yang lebih mapan dalam hal scalability, itu tuh berubah. Kita sangat-sangat bisa scalable untuk bisa menampung traffic lebih dari puluhan ribu, bahkan ratusan ribu user sekalipun. Nah, itu penting. Kalau kita lihat di Gojek, teknologi pun juga dia gunakan, dia improve gitu. Sebagai contoh, Gojek ketika awal-awal tahun 2010 itu masih bentuknya phone call. Ketika orang ingin pesan ojek itu nggak langsung seperti aplikasi sekarang ya. Itu Gojek cuma nyediain hotline call, kemudian nanti dari CS-nya itu akan menelepon kira-kira driver yang sedang available. Namun dia ngelihat bahwa teknologi itu kan hanya sebatas tools ya untuk kita bisa solving the problem. Solving the problem di Gojek saat itu adalah gimana menghadirkan mode transportasi yang lebih cepat dan bisa diandalkan begitu kan ya. Nah, ketika phone call itu sudah tidak scalable lagi, ya mau nggak mau kita harus ganti gitu. Gantinya adalah kalau waktu itu Gojek baru mengeluarkan apps itu di kisaran tahun 2012-2013. Jadi bayangin ya, mereka hampir 2 tahun itu running pesan-pesan ojek itu lewat telepon, bukan lewat aplikasi seperti sekarang gitu. Nah, jadi memang teknologi ini ya mau nggak mau menjadi salah satu faktor penting yang harus kita kuasain untuk bisa membuat satu startup yang sukses. Nah, kalau misalnya teman-teman, aduh saya nggak ngerti urusan coding dan segala macam, kan masih ada banyak pelatihan ya, pelatihan tentang bagaimana ibaratnya nggak perlu kita jago banget jadi developer lah, at least kita tahu gitu ya, kita tahu yang namanya bikin web itu seperti apa sih kira-kira, ya nggak sampai dalam lah, tapi sebagai founder kita ngerti gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini adalah data. Nah, data ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan data kita tadi ya, kenapa bisnis model itu bisa kita ganti itu dari data gitu. Dan data ini bisa menjadi panduan kita untuk take decision, untuk ambil keputusan. Apakah kita mau ganti bisnis model, itu kita lihat data. Oh, ternyata yang menggunakan smartphone itu sudah banyak nih. Oke, kita harus ganti dari kita punya platform menggunakan phone call, ganti deh ke smartphone karena orang sudah banyak pakai smartphone. Nah, dari data seperti itu aja udah bisa just orang untuk ganti bisnis model. Sebagai contoh juga katakanlah di masa depan sudah ada teknologi 5G. Nah, teknologi 5G ini tuh sangat sangat revolusioner ya, karena dengan teknologi 5G yang namanya data itu bisa ditransfer dengan begitu cepat dan sangat rich sekali. Jadi ketika kita berbicara katakanlah kita mau mendeliver suatu konten ataupun suatu pelatihan mungkin ataupun sekolah katakanlah udah nggak perlu lagi tetap muka, dengan teknologi 5G mungkin nggak akan ada lagi kesulitan-kesulitan seperti aduh videonya nge-lag, aduh katakanlah platformnya nge-hang dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan data ini kita bisa take decision, kita bisa lebih mungkin bisa lebih one step atau two steps ahead dari kita punya kompetitor. Kemudian dari beberapa faktor ini, jika kita mampu mengolah, mengkombinasikan berbagai faktor ini, ya kita bisa menjadi menang. Namun untuk menjadi menang itu yang pasti kita lihat ya, kenapa banyak startup yang bisa sukses, itu karena mereka satu, fokus ke solving the problems. Kita lihat kenapa Gojek kok mereka dari awalnya phone call, kenapa mereka ganti platformnya menjadi smartphone, menjadi super apps, ya karena mereka fokus ke solving the problems. Mereka ingin memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Bayangin, kemacetan Jakarta itu sebetulnya menjadi salah satu peluang gitu. Ketika kita lihat masalah itu adalah peluang. Peluang itu bisa kita jadikan ya sebagai suatu bisnis gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada beberapa startup juga yang bisa sukses itu karena ada
kalau boleh dibilang ada faktor X-nya gitu ya. Nah, jadi nanti kita jelaskan faktor X-nya itu apa. Sebagai contoh ya, mungkin teman-teman sekalian kita sudah tahu bahwa kondisi Garuda tuh sangat memprihatinkan gitu ya, karena menghadapi pandemi yang sangat challenging, kemudian dengan hutang yang begitu banyak. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Gojek, katakanlah tahun 2019, valuasinya Gojek jauh di atas daripada Garuda. Garuda sudah dari tahun 70-an, 60-an mungkin sudah 50 tahun dibandingkan dengan Gojek yang mungkin hanya belasan tahun sekarang, itu valuasinya jauh di atas Garuda Indonesia. Padahal kalau kita lihat Gojek ada nggak dia punya armada satupun? Nggak punya armada. Nah, kita lihat juga satu lagi Airbnb. Airbnb dia menjadi salah satu hotel terbesar di dunia dan tidak punya properti satupun. Menjadi terbesar di industri itu, tapi tidak punya satu properti hotel pun. Dan bahkan ketika pandemi, Airbnb justru malah bisa survive. Di pandemi, industri transportasi kena paling hit, tapi Gojek bisa survive. Nah, ini sangat aneh sekali kan ya. Kenapa mereka bisa survive, tapi yang lain enggak? Traveloka ketika ada pandemi, hotel banyak yang di layoff, tapi di Traveloka, ya well, dia agak sedikit bisa lebih survive ya dibandingkan industri hotelnya. Nah, kalau boleh dibilang faktor X-nya tadi, ya dia ada yang namanya idea, ada yang namanya dia mampu mengcapitalize dia punya teknologi. Nah, kita coba lihat ya, kenapa capitalize dia punya teknologi itu peluang untuk bisa survive-nya juga tinggi. Sebagai contoh ya, perusahaan di tahun 2000, perusahaan-perusahaan yang punya market capitalization terbesar di dunia, atau boleh bahasa simpelnya adalah perusahaan terbesar di dunia lah ya. Di tahun 2000 itu 5 perusahaan teratas itu kalau kita lihat cuma satu nih perusahaan terbesar, yaitu Microsoft. Perusahaan teknologi ya. Itu Microsoft nih di urutan kelima. Kemudian 20 tahun kemudian di tahun 2019 ini mungkin dan juga sekarang 5 perusahaan terbesar, 5 teratas itu semuanya 4 dari 5 terbesar itu semuanya perusahaan teknologi. Dari Apple, Microsoft, Amazon, dan juga Alphabet. Mungkin Berkshire Hathaway sekarang tahun 2020 udah kalah kali ya. Mungkin lebih tinggi valuasinya Netflix atau Spotify mungkin. Ataupun dari Tencent yang dari China. Dan dari 10, kalau nggak salah tahun 2020, hampir 80 atau 90%, 10 besar, itu semuanya perusahaan teknologi. Nah, jadi yang membuat mereka bisa survive adalah mereka mampu mengcapitalize mereka punya teknologi. Nah, bahasa sederhananya seperti apa sih mengcapitalize dia punya teknologi? Jadi seperti ini. Jadi kalau dilihat paradigma lama ya, ketika yang namanya bisnis lah ya. Kalau namanya bisnis itu kan kita mampu menghadirkan suatu value. Value itu adalah layanan lah ya, layanan baik itu jasa ataupun ada kita bikin produk. Kalau zaman dulu, katakanlah kita punya bisnis transportasi. Kita mau menghadirkan layanan transportasi bisa ngangkut orang dari titik X ke titik Y, 1.000 orang, dengan kita punya bis, katakanlah satu bis itu bisa ngangkut 100 orang, berarti kita punya 10 bis dong ya. Nah, jadi Y ini katakanlah kita bisa angkut 1.000, kemudian bis itu harus punya 10 dan ada labornya berarti kita harus punya 10 supir dan 10 kondektur. Nah, cara berpikir lama, ya kita berarti harus punya hire kondektur dan harus beli bis 10. Nah, tapi dengan paradigma baru dan juga kita menemukan fakta bahwa sebenarnya yang namanya vektor capital dan labor itu ada masa, katakanlah masa kalau boleh dibilang disebutnya itu adalah diminishing marginal returns. Jadi dalam artian ketika kita nambahin banyak bis, nambahin banyak supir, tingkat output-nya itu nggak akan lagi deret linear ya. Pada ujungnya dia akan mentok begitu. Output keluarannya itu akan mentok. Nah, makanya ada yang namanya untuk meningkatkan jumlah output, ada yang namanya A. Di sini adalah yang disebut dengan idea atau dengan disebut dengan teknologi.
Nah, kalau sekarang paradigma baru, jika kita tadi ingin mengangkut 1.000 orang dari X ke Y, kalau paradigma lama harus menyediakan bis, nah paradigma baru kita nggak perlu pakai bis. Kita hanya cukup bikin platform, kemudian nanti ngajakin orang-orang yang punya kendaraan ikut ke platform kita, dan dia bagi atau sharing punya daripada cost untuk transport tersebut gitu. Nah, inilah yang disebut Uber. Uber seperti ini. Jadi kalau ini perusahaan taksi, dia harus ngerekrut tadi ya 1.000 mobil dengan 1.000 supir. Nah, Uber dia nggak perlu beli 1.000 mobil dan nge-hire 1.000 supir. Dia hanya punya satu platform, Uber. Nah, nanti orang-orang yang punya mobil 1.000 silahkan join, dan nanti kita dengan teknologi itu bisa orang pesen di situ mau ke poin mana kita mau berangkat, dan ujungnya bisa menyediakan layanan transportasi kok gitu kan. Nah, ini pun sama seperti sekarang Airbnb. Airbnb nggak punya, mereka punya properti. Mereka punya platform. Nah, orang-orang di sini punya properti kerjasama dengan Airbnb, dan Airbnb menjadi salah satu hotel terbesar di dunia. Gojek pun demikian, dia nggak punya yang namanya armada motor gitu. Dia hanya punya A-nya, yaitu platformnya, dan ngajakin orang-orang yang punya motor, kemudian pekerja, baru bisa disediakan jasa layanan kendaraan bermotor. Dan ini dengan seperti ini jauh lebih bisa sustain. Kenapa? Sebagai contoh nih ya, Garuda sekarang ini, kenapa sih Garuda bisa bangkrut? Karena mereka punya capital, punya labor, itu kan harus digaji ya tiap bulan. Itu pesawat, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk maintenance pesawat, berapa banyak juga yang harus digunakan untuk katakanlah cost daripada punya ini ya, pekerja begitu. Mungkin pekerja juga ada banyak cost-nya gitu ketika punya pekerja. Nah, disitulah paradigma baru sekarang ini, justru orang gimana caranya bisa membuat produk sebanyak-banyaknya tanpa punya labor dan tanpa punya capital. Ini luar biasa ya, sekarang ini memang hanya punya teknologi aja, punya platform aja, justru bisa menjadi bisa punya production output yang besar gitu. Ya karena kalau capital itu sendiri, katakanlah tadi ya yang namanya taksi, yang namanya mobil itu kan ada yang namanya depreciation cost ya, ada maintenance cost dan lain-lain. Sedangkan itu ibaratnya menjadi beban kalau kita nggak bisa, bisnisnya nggak sustain. Kemudian, nah jika misalnya ingin mulai nih, misalkan ingin mulai bikin startup, nah dari mana sih? Mulainya paling gampang untuk bikin startup adalah coba kita lihat di sekeliling kita dan coba lihat ada masalah nggak ya di sekeliling kita. Nah, ini pun sebetulnya saya dan adik saya bikin luar sekolah itu pun kita mulai dari masalah. Masalahnya adalah ketika adik saya kuliah di UPI, UPI kan Universitas Pendidikan Indonesia ya, itu benar-benar ingin solve masalah pendidikan. Namun dirasakan ternyata nggak solve masalah gitu. Dan saya ketika bikin software host, saya pun juga punya masalah. Masalahnya kok saya ngerekrut anak-anak fresh graduate, tapi skill yang ada nggak diharapkan, nggak bisa cepat, nggak bisa katakanlah nggak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Terkadang ada teknologi baru, lulusan kampus itu ternyata belum bisa teknologi baru itu dan harus ngikut pelatihan. Nah, ini yang menjadi peluang sebenarnya dari kita waktu itu bikin luar sekolah untuk memecahkan masalah ini. Jadi as simply as kita lihat problem dan kita coba solve masalah itu, bisa tuh jadi startup. Gitu. Coba deh lihat di sekeliling kita, ada nggak ya problem apa nih yang bisa kita solve, dan kita bikin startupnya, dan kita katakanlah lihat bisnis modelnya seperti apa, dan ya kita jalanin aja gitu. Baru kita nanti kalau udah bisa monetize, udah bisa scalable, nah baru kita coba daftarin ke venture capital. Kemudian kalau sudah punya katakanlah ide untuk solve masalahnya, baru kita coba cari co-founder. Nah, ini juga penting ya, karena co-founder itu juga ibaratnya gini, kalau kita punya mimpi, ketika kita mimpi jalannya sendiri, terkadang suka naik turun ya mimpinya itu. Tapi ketika kita menemukan seseorang ataupun beberapa orang yang punya mimpi yang sama,
terkadang orang-orang itu tuh akan menjadi amplifier eh, mimpinya kita gitu ya. Jadi ketika misalnya ada sama-sama kita nemu teman kita yang pengen memecahkan masalah pendidikan dan kita punya concern yang sama, nah itu benar-benar saling menguatkan tuh. Karena yang namanya startup itu ya tadi ya nggak pernah mulus. Kadang-kala ada senangnya, kadang-kala ada dukanya, dan ketika ada problem, nah kita akan melihat mimpi kita sama atau enggak gitu ya. Jadi co-founder ini penting. Dan kalau misalnya jadi founder sendirian, yaitu mau nggak mau kita harus nyari mentor gitu ya. Jadi kalau kita punya startup dan kita hanya jadi foundernya sendirian, harus cari mentor. Nah, kalau misalnya kita punya co-founder, tetap juga harus cari mentor. Nah, ini juga ya menjawab tadi ya survei yang di awal gitu ya, banyak yang menjawab kedua-duanya. Kalau secara pribadi dan dari pengalaman saya memang betul kedua-duanya itu penting. Kita harus punya idealisme karena idealisme itu adalah mimpinya kita, namun kita juga harus cari mentor. Nah, idealisme ini sebenarnya kalau boleh dibilang adalah bahasanya ngawang-ngawang gitu ya di angkasa. Tapi ketika kita nemu mentor, mentor itu yang selalu akan bawa kita untuk ngajak di atas bumi, untuk bisa nempel kaki kita di atas bumi, harus untuk bisa ngelihat kita lihat realita gitu ya. Nah, jadi dengan ada mentor itu selalu akan nampar-nampar kita, lu lihat kondisinya nggak yang seindah yang dimimpikan gitu. Nah, dengan seperti itu kita bisa lebih apa ya, wise dalam ngambil keputusan. Nah, terkadang kan anak muda itu suka nggak wise ya dalam ngambil keputusan keras agurusu. Nah, ketika ada mentor itu biasanya akan lebih lebih bisa wise begitu. Berikutnya ketika punya ide, kemudian ada rekan kita yang menjadi co-founder, baru kita coba start making MVP. Nah, MVP ini kira-kira solusi yang bisa diterima oleh nanti potensial customer kita. Jadi apalah kita bikin tadi ya mau solve katakanlah masalah tadi Gojek. Gojek mau solve masalah transportasi yang nggak reliable di Jakarta, semuanya nggak ada yang reliable dan cepat. Mereka MVP-nya apa? Ya pakai ojek aja. Ojek kan paling reliable. Cuman masalahnya orang pesan ojeknya susah gitu kan. Rata-rata ojek itu hanya mangkal di pangkalan dan pangkalan mungkin jauh titiknya dari tempat kantor atau tempat tinggal. Mungkin dengan telepon lebih gampang untuk bisa dipanggil dan katakanlah lebih bisa reliable begitu. Dan juga harganya bisa lebih pasti ya karena waktu di Jakarta ojek itu yang namanya tarifnya ngasal gitu ya. Kalau lagi macet benar-benar bisa mahal banget, tapi kalau lagi sepi ya bisa agak murah. Kemudian kalau misalnya ternyata dari kita punya solusi itu works, jalan, nah baru kita cari yang namanya ini ya strategi untuk bisa mengembangkan atau yang namanya growth hacking, gimana biar yang namanya kita punya produk banyak orang make gitu ya. Makanya ada strategi sebutnya growth hacking. Nah mungkin ini bahasan another story ya karena lumayan banyak strategi ataupun cara yang bisa kita lakukan di growth hacking. Dan kemudian juga kalau nggak jalan, nah baru nih kita coba analisa apa sih yang menyebabkan ini nggak jalan gitu ya. Dan jangan pernah putus asa. Kalau kalian punya idealisme dan idealismenya ini bagus, ya nah, jangan pernah putus asa gitu. Dulu saya pernah punya ide untuk pengen bikin startup green energy ya. Dulu saya punya ide untuk bikin penyewaan solar panel. Tapi nggak works. Kenapa? Karena ternyata dilihat penyewaan harga solar panelnya mahal dibandingkan dengan nanti sewanya dan pada beberapa wilayah di Indonesia yang nggak cocok pakai solar panel. Contohnya di Bandung. Di Bandung itu lebih banyak mendungnya dibandingkan cerahnya. Yang paling jalan mungkin di daerah Jawa bagian utara. Nah itu ya not working gitu. Kita coba cari lagi mana nih yang kira-kira bisa working gitu. Nah kemudian berikutnya kalau misalnya udah jalan semua, nah baru kita kalau boleh dibilang kita udah launch, kita punya startup dan ketika sudah punya transaksi dan ada transaksi dan transaksinya juga semakin kesini semakin banyak. Nah ini boleh dibilang
teman-teman harus bisa pede dan ketika ini bawa ke venture capital, most likely sudah gampang lah kalau untuk sekarang dapat funding. Dibandingkan saya zaman dulu tahun 2012, 2015 itu sangat-sangat susah. Namun sekarang venture capital udah banyak sekali dan ya pendanaan udah banyak. Even belum ada bisnis modelnya pun baru tahap ide sudah ada beberapa venture capital yang mau biayain gitu. Oke, jadi setidaknya ada quotes dari William Gibson yang bikin Cyberpunk. Mungkin yang ada main gamenya juga ya, Cyberpunk 2077. Jadi kalau kita ngebayangin masa depan itu sebenarnya udah ada dan kita tinggal nyari tempat mana yang udah ada duluan jadi duluan dan mana yang belum gitu. Sebagai contoh mungkin tren super app itu tahun 2012 sudah ada di China, namun di Indonesia tuh baru kejadian di tahun-tahun ini gitu. Nah kalau pengen tahu Indonesia kira-kira 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kemana, ya kita look mungkin mungkin di Asia yang agak advance, mungkin di China, di Korea, atau ya mungkin 2 negara itu sih yang bisa menjadi tolak ukur ya Indonesia most likely akan seperti apa dalam 5-10 tahun yang akan datang. Oke, mungkin untuk motivasinya ibaratnya gini, anak muda tahun 60-an, 70-an itu punya cita-cita pengen jadi rock star, bikin band dan lain sebagainya. Nah, anak-anak milenial atau zilenial sekarang itu udah beda pergeserannya. Dia kepengen jadi seorang startup founder. Jadi idola-idolanya bukan idola ini ya penyanyi rock, gitaris, itu anak-anak baby boomer generasi X, bapak kita, kakek kita mungkin ya. Nah, sekarang anak-anak itu ngelihatnya adalah rockstar itu adalah startup founder gitu. Nah, jadi ibaratnya kalau kalian ingin kalau misalnya dalam suatu panggung, apakah pengen jadi pemain atau cuman jadi penonton doang gitu ya. Jadi kalau pengen jadi pemain, ya bikinlah sesuatu dan sesuatu itu punya impact yang sangat baik ke masyarakat, ya itulah kalian jadi rockstar di situ. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Itu aja. Terima kasih.